tidak, itu namanya fardu. Kalau kifayah, sing penting sing fardu kifayah itu adalah ilmu-ilmu yang tidak mungkin dunia bisa teratur tanpanya. La yastagni anhu bi kiwami amrid dunia, yaitu ilmu yang dibutuhkan, yang tidak bisa tidak di dalam berdirinya dunia. Contohnya katib kaya dene ilmu kedokteran, katibi kaya ilmu tib, ilmu kedokteran. Kenapa? Idhu karena utawi tib iku daruriyun, bangsa kebutuhan pokok. Daruriyun, hal yang tidak bisa dipisahkan. Fi hajati baqail abdan, ing dalam hajati tetepi pira-pira badan. Jadi ilmu tib itu adalah tidak bisa dibutuhkan, tidak bisa diabaikan, tidak bisa ditinggalkan di dalam sehati badan. Bakal hisabilan kayak dene hisab. Fa innahu maka temune hisab iku daruriyul muamalati, kebutuhan pokoke nyambut gawe. Muamalah sing bangsa duniawiyah. Kalau tidak bisa hitung-hitungan ya repot, berapa harganya, terus ditukar berapa, repot. Tapi anehnya ilmu hisab itu walaupun orang tersebut gak pernah sekolah, ini kok bisa ya. Dunia ini. Jadi orang gak pernah sekolah itu sampai tipu antara uang 100.000 dengan 50.000. Bisa kok, ngerti ya. 100 lebih banyak itu yang ngerti ya. Nah, hebat nih Gus ora. Walaupun gak pernah sekolah SD. Wa kismatil wasoya lan kaya darurun bi hajati baqail abdan wakal hisab fa inna dariyun fil muamalati, dariyun fil muamalati wa kismatil wasoya lan bagi pira-pira wasiat wal mawarisi lan pira-pira warisan wa ghairi malan liyani muamalah lan kismah, cara bagi warisan, cara bagi wasiat. Ini bagaimana kalau tidak ngerti ilmu hisab, oleh itu sangat dibutuhkan. Ada masalah-masalah yang wajib untuk diketahui, yang untuk diketahuinya membutuhkan ilmu hisab, karena itu merupakan darurat, kebutuhan yang pokok, sehingga dua ilmu ini, ilmu tib karo ilmu hisab ini, pemerintah harus menyiapkan untuk kemaslahatan. Di antaranya geniku masalah mardo, apa itu rumah sakit. Nah, dia harus disiapkan untuk khusus pada mardo, orang-orang sakit, dan harus tartibkan dalam rumah sakit dengan beberapa wakofan. Di'adal muluk mawadi'a khosotan bil mardo. Wajiban bagi pemerintah menyiapkan beberapa tempat yang khusus untuk para mardo, giniku orang-orang yang sakit. Waratabu ala zalik auqofan, dan mengatur di dalam masalah wakofan yang diperuntukkan untuk orang-orang sakit. Saat ini digawe orang wakofan tapi digawe BPJS, tapi sing pakai BPJS gak pati direken. Ora nek duwite kok ngono neh. Dan sayangnya ya dulu sing urusan rumah sakit itu mahal-mahal. Pemerintah gak menyiapkan dengan harga yang murah. Wa awaluman amila dzalik fil Islam, pertama kali yang wujudkan
rumah sakit di dalam negara Islam gini ku Walid bin Abdul Malik, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abu Bakrin Ahmad bin Ali Al-Khalwani di dalam Lataiful Ma'arif. Dan Raja Walid bin Abdul Malik juga mempersiapkan kodi, kudot itu beberapa kodi yang bertugas untuk membagi warisan, yang bertugas membagi tirkah. Khusus disiapkan untuk itu. Di Indonesia juga disiapkan, tapi dalam pengadilan. Regane dalam pengadilan pokok geger masalah warisan. Sing menang iku popokan. Sing menang niku popokan, sing kalah ya golong tikar. Ini kuwi repote teng kono anone. Kembayari pengacara tok entek. Nah niki perlu dia luruskan sebenarnya yang macam itu. Jadi kewajiban di dalam Islam menyiapkan rumah sakit dan mengatur tentang dana dari wakofan untuk rumah sakit, karena itu kebutuhan pokok. Juga kebutuhan pokok termasuk membagi tirkah, bagi warisan, bagi wasiat, tiada konsul. Nah, tapi di Indonesia enggak ada. Karena apa? Dianggap karena di Indonesia itu bagi pemerintah hanya ngurusi urusan sosial, padahal urusan sakit itu urusan kebutuhan masyarakat umum. Juga masalah warisan itu ya sosial, masalah tirkah juga sosial, masalah wasiat juga urusan sosial. Itu memang kewajibannya untuk pemerintah ke sana. Digoleki menurut Islam. Wa hadhihi yal ulum. Wa hadhihi utawi kiki ilmu. Geniku ilmu sing menjadi kiwamu amri dunya seperti tip hisab iku alati kang lau khola kang lamun sepi opal baladu negara aman saking wong yakumu kang ngurusi sapa man biakalan alati kharoja mongko dosa sapa ahlul balad ahli negara. Jadi ketika tidak ada yang belajar ilmu kedokteran, tidak ada yang belajar ilmu hisab, maka semua manusia dosa yang belajar semacam itu. Makanya ini yang menjadi kritikan pedas oleh Imam Ghazali. Orang-orang mempelajari fikih yang daki-daki, yang sampai bab-bab yang tidak ada gunanya dipelajari dengan dalam, seperti masalah ilmu qadaf, dalih, ilmu li'an, salam dan lain sebagainya yang tidak bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jajal sampean ngalim bab li'an untuk mendekatkan diri nang Gusti Allah piye carane? Ngalim di dalam ilmu qadaf bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah? Amalno jajal malah ndak karu-karuan ya. Ilmu tolak diamalno ya malah ndak karu-karuan. Lah, tapi mengabaikan ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan seperti kedokteran. Masalahnya apa? Terlalu mahal biayanya. Gak mampu kan. Nah, niku sing perlu dipecahkan yang ke sana. Berarti pemerintah harus mempersiapkan beasiswa untuk ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran ini kan warang tekok tok ini lho. Konsultasi masalah obat itu, konsultasi tok nih. Ya orang 300.000 kok. 350. Nah, terus padahal juga ngekei obat. Nah, dikonsultasi tok terus apa itu namanya dikasih resep. Masya Allah, niku kedokteran. Saya tuh dulu niku pas anak saya sakit tuh sering konsultasi, saya biasa terus gimana gini,
ternyata di dalam akhir iku totalane setiap saya bertanya iku enek regane tibake. Masyaallah. Lah nggih, wah kaya larang temen. Nanti setiap konsultasi hari ini, konsultasi ini, itu semuanya enek tarife. Ya Allah. Padahal kalau ilmu fikih teko sak dletrehi ora enek tarif blas. Lha niku asli niku ilmu dokteran ini semacam itu. Ya, ini yang perlu dipecahkan. Makanya kita ini kekurangan di dalam masalah kedokteran. Target kita biasa ini belajar untuk target pada PNS, pegawai negeri. Niku rugi banget. Mulane politiknya Cina niku nggak ada yang jadi PNS. Cina niku kalau memang anaknya betul-betul cerdas, mumpuni, itu dibiayai berapapun, tapi jurusannya kedokteran. Karena lek kedokteran niku mungkin nyilekno moto niku lho 500 juta san. Nyilekno tok niku lho. Terus nyenteri ning jero irung ngoten niku lho. Wis 200.000 350.000 center tok lho kan. Semacam itu biayai berapa saja. Lah lek sekolah sing jurusane niku PNS, jurusane pendidikan, jurusane pegawai, setelahnya tamat guru nggawa map kesana kemari ora diterima. Nah, kenapa? Karena terlalu banyak yang melamar wirang-pirang. Terus lek diterima nun sewu dadi pegawai negeri niku ya gali lubang tutup lubang. Ora cukup. Ora cukup kan ngene. Alah sak pira ngoten lho ne. Dadi gak mau belajar yang sangat penting lah kedokteran niku pun jelas niku benar. Ndak ada orang berobat ngenyang niku gak enek. Menawar mosok dok terlalu mahal sekian gak ada nih. Ya sudah dok, berapa saja biayanya. Pokok yang penting sembuh lah ngoten lho ne. Niku lek kedokteran. Masya Allah. Wong maneh sing guru-guru niku guru sepatune tok. Ketoke. Lho nggih, sepatune tok gilap, tekonono bulanane. Lho nggih saestu niku. Saya sendiri tahu macam itu. Ya Allah, ngesakno kadang ngesakno. Ngono iki lek keliru sing diseneni wali murid dian. Nah ini padahal kita belajar ilmu tib, ilmu kedokteran, ilmu hisab, niki hukumnya fardu kifayah. Tidak hanya ini dok. Kharaja ahlul balad, kharaja maka dosa sapa ahlul balad. Ay afdu ilal haraj al muaddi ilal halakil abdan. Niki dosa niku akhirnya kesulitan yang bisa mengakibatkan matinya badan, matinya ekonomi. Tapi wa idza qamalan dalam hari kalane jumeneng biya kelawan hadil kismah. Hadil ulum sapa wahidun wong siji kafa mangko nyukupi apa wahid. Wasaqata lan gugur apa fardu anil akhirin saking pira-pira kang meneh. Tapi ya perlu disiapkan kadernya, lek mati, nggo piye ngono ya. Jadi kalau sudah ada satu yang bisa, ukurannya ya selalu yang tidak jauh, maka hukumnya sakoto al fardu dari yang lain. Fardu kifayah niku mayajibu ala kullil khaliqati. Fardu kifayah niku kewajiban yang terhadap semua makhluk, hanya saja ketika sebagian sudah ada yang melakukan maka lainnya gugur, seperti untuk menolak dosa seperti jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, tajhizul mauta,
merawat orang mati, terus fatwa, qadha, imamah, jadi pemerintah, jadi bupati, imaratil masajid, ngramekno masjid, jadi takmir masjid, azan, jawab salam, marekno wong luwe. Marek iki warek. Niki talbis. Marek niku parek karo marek iku kenyang. Jadi marekno ini bukan mendekatkan, enggak. Marekno wong luwe, mengenyangkan orang-orang lapar. Ini kewajiban fardu kifayah. Semuanya itu fardu kifayah. Mengurusi orang-orang yang terlantar dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang melaksanakan semuanya, dosa kabeh. Dosa kabeh. Wala yata'ajabulan ora dadi gawok min kaulina saking pengucap ingsun apa annatiba wal hisab min furudil kifayah. Rupane annatiba temesun tib wal hisab iku min furudil kifayah. Tidak heran ungkapan saya bahwa kedokteran hisab itu fardu kifayah. Fa inna usula sinaati mongko temen setuhune pira-pira pokoke penggawean aidon kalimaneh iku min furudil kifayah. Semuanya pokok diasali penggawean niku hukume fardu kifayah. Contohnya kal filahati di bahasan yang mengikuti untuk sinaah di profesi atau untuk imarah pemerintahan itu mengikuti bahasan fi'alatun fu'ulatun fa'alatun fi'alatun. Niku fi'alatun ailil si'alil imarah wali sinaah. Contohnya kal filahah ora falahah, ziroah pertanian wal khiyakah fi'alatun pertenunan gini ku tukang ngenam anune uler lan katun lan sak penunggalane wasiasah niki kuwi fardu kabeh fardu kifayah. Di penjahit niku fardu kifayah, pertanian fardu kifayah, siasah pengaturan fardu kifayah, bal al hijamatu balik bal al hijamati kena bal al hijamati nah gayane al hijamatu warof amatu bin bilakin au bibal mimpa dimansubin kamal zam kasul khal bal al hijamatu balik wajib kifayah apa hijamah ngoten. Ngitung hijamah niku cantuk ngetokno getih dengan peralatan. Falau khala maqalamun sepi apa al balad anil hujam sang itu anil hajam. Falau khala al balad anil hajam saking tukang lek kujam pira-pira wong kang nyantuk lek hajam tukang cantuk di wonge siji penggaweane akeh maksudnya akeh nyantuke ngono lho niku fa'alun au mif'alun au fa'ulu bikasratin an fa'ilin badilu. Kalau qala wal baladu anil hajam saking tukang cantuk tasaroa moko enggal-enggalan apa al halak rusak ilaihim maring ahlul balad. Kalau ternyata tidak ada yang tukang cantuk di satu daerah maka akan banyak yang mati tasaroa al halak ilaihim. Karenanya wa kharaju lan padha tumiba ing dalam kangelan sapa ahlul balad bitakridihim dosa nang kangelan dosa padha dosa sapa ahli balad bitakridihim kelawan mentokakene ahli balad angfusahum ing awak dhewe ahli balad lil halaki maring kerusakan. Berobat itu tidak wajib kecuali kalau hal-hal yang tidak berobat akan berakibat halak, akan berakibat mati, niku kewajiban. Seperti darah yang terus mengalir, ini kalau tidak dibendung akan
mati niku mau hukume wajib. Ndak krana wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Seperti makan. Kalau kita ndak makan akan mati. Mongko makan niku hukume wajib. Tapi kalau memang tidak sampai mengakibatkan halak, tapi untuk kesembuhan saja, tidak ada yang wajib. Kenapa kok gak wajib? Dikarenakan hasilnya pengobatan itu masih mauhum, tidak ada yang ditentukan, gak bisa mesti, gak bisa dipastikan kesembuhannya. Nah, yang baik berobat atau tidak melihat dari kadar orangnya. Kalau tawakalnya kuat dan andai kata dia sakit ya enggak sambat dan juga senang dengan sakit itu, ya sebaiknya enggak usah berobat, tawakulan ilallah. Akan tetapi kalau memang sakit sik sambat, sik ngersulo, ya berobatlah kan ngoten ya berobat to. Nek sampean sakit ya senang karena itu bagian dari Allah. Itu pilihannya Allah. Al khair ma yahtarullahu laka lama takhtaruh. Gak enek ngersulo, silahkan, gak usah berobat, gak apa-apa. Selama tidak mengakibatkan halak. Lek sing penyakit sing mengakibatkan halak hukume wajib karena kena dawuh walatul kubi aidikum ila tahlukah. Ngoten. Orang gak iso ngadeg, gak wajib untuk belajar ben ngadeg. Karena nggak bisa ngadeg itu gak akan mengakibatkan halak. Wong ora iso ngadeg, ora iso orang marano, akan mati kan enggak. Nah, tengriku. Makanya orang tidak berkuasa tidak berkewajiban untuk berusaha agar kuasa. Orang sakit tidak berkewajiban untuk berusaha biar sembuh. Nah, mulane wong gak wajib, gak punya modal untuk haji, tidak diwajibkan untuk berusaha ben wajib haji. Orang yang tidak berkewajiban untuk zakat karena tidak punya modal, tidak wajib berusaha biar bisa wajib zakat. Nyambut gawe ben wajib zakat tidak usah. Tapi kalau sudah wajib, kalau tidak zakat ya berarti minal bukhola, yang itu nanti menjadi bahaya sendiri kan ngoten tok. Wes. Berarti orang nggak bisa sholat dengan berdiri, walaupun toh sholat berdiri di hukumnya wajib, tidak wajib berusaha biar bisa berdiri. Nggak ada kewajiban yang semacam itu. Tapi fa iza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dengeriku di pelanggaran ini hukum wajib berobat hanya ketika tidak akan berakibat halak, berakibat mati. Kalau tidak akan berakibat halak, tidak kewajiban. Yang baik yang mana terserah tingkat kekuatan tawakalnya seseorang itu. Terserah niku. Gak iso dibedakno, tapi rata-rata yo sing perlu yo sing baik berobat. Fa inallazi moko temen stune zat ini Gusti Allah anzala kang ngedunaken sapa alazi adha ing penyakit ya anzala ngedoaken sapa alazi adha ing obat. Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obat. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang menyulut, kau yang memadamkan, kau yang menyalakan, kau yang memadamkan. Mbok cari sapa kae. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, ma anzalallahu ta'ala ila anzalalahu dawa'a. Setiap Allah menurunkan penyakit pasti akan menurunkan obat, sehingga seakan bersaing. Nanti ketika obatnya ditemukan ganti penyakit liya. Setelahnya ketemu meneh obati ganti penyakit liya, sehingga tidak akan berhenti belajar untuk mengetahui obat. Seperti pertanian ini juga gitu. Kalau nanti diobati sini kok selesai, wah kayak ada penyakit lain maneh, diteliti maneh, setelahnya ketemu, mengko terus kayak penyakit
lain, penyakit lain dan seterusnya. Dan wa arsadalan nuduhaken sapa aladzi ila istimalihi maring carane nggunakaken obat. Di ketika Allah Ta'ala menurunkan penyakit, pasti menurunkan obat dan memberikan petunjuk cara pemakaiannya. Wa adalan nyawisaken sapa Allah al asbaba ing pira-pira sebab litaatihi maring nglakoni atau merkoleh ing dawa dan menyiapkan sebab-sebab untuk mendapatkan bicarane. Nah, niku disiapno kabeh wisan. Hanya tinggal kita mau bergerak atau tidak, mau berusaha atau tidak. Fala ya juzu mengko ora wenang apa ta'arudu mentokaken lil halak biihmali kelawan biihmalihi kelawan ngangguraken atau biarken kelawan ihmal niku membiarkan atau meninggalkan berobat. Di kita haram, tidak boleh kita tampakkan diri kita pada kerusakan dengan cara membiarkan meninggalkan pengobatan. Sebagaimana dawai Allah wala tulqu bi'aidikum ila tahlikah. Fala ya juzal zalak bi imalihi amama anapun utawi ilmu ya yu'addu kang den wilang-wilang apa mafadilatan ing keutamaan la faridotan ora ing fardu iku fatta'ammuku jerok-jerokaken fidaqo ikil hisabi ing dalem lembut-lembute ilmu hisab. Waktu matematika yang dipelajari di S1 sampai S2 nu sampai jelimet ngono kae itu tidak wajib, hanya yo api-api ae fadilah tapi la faridoh digunakan untuk menghitung tentang banyaknya dana untuk bangunan ini habis berapa dan sebagainya. Terus konstruksinya bagaimana, yang kuat gimana, niku fadilah la faridoh. Fata'amuku tawi jerok-jerokaken fidaqo ikil hisabi ing dalem lembut-lembuti ilmu hisab wa haqa iki tibi lan pira-pira nyatane dan nyatakake ilmu tib. Keliru niki wa khofaya mestine niku. Sampean piye? Adil niskotin maka koik tapi sing masyhur niku wa khofaya ya tapi ya ora apa-apa pun wa iki tibi lan nyataaken pira-pira nyatakane kenyataane ilmu tib hakikate ilmu tib sing tahqiq banget la wa niskotin khofaya tib samar-samare ilmu tib. Dalam hal ini nggih termasuk tidak apa-apa tawagul niku nemen-nemen ing dalem lembut-lembute mertelaaken wa ghairi zalik lan liyane mengkono niku ta'amuk mimanyatani perkara yustahna kang den sumugi apa anhuma. Jadi batas-batas yang sudah tidak dibutuhkan, umpama tidak ada gak masalah, itu tidak menjadi kewajiban fardu kifayah, tapi bagus gitu saja. Walakinnahu tapi ini mayustagna iku yufidu nambahi apa masyadata kuatin ing tambahi kekuatan fil qadri dalam kebutuhan al muhtaji kang den butuhaken apa ilaihi qadri. Jadi sing termasuk fadilah kalau kita pelajari niku utama tapi enggak sampai fardu, yaitu melajari ilmu-ilmu yang
bukan merupakan kebutuhan pokok, tapi bisa mendorong, bisa melengkapi kekuatan atas kadar yang menjadi kebutuhan. Sing wajib kan sing menjadi kebutuhan, sedangkan yang memperkuat atas kadar kebutuhan itu hukumnya tidak wajib tapi hanya bagus, ngoten tok. Bagus. Amal mazmumu anapun utawi, nah niki sing menjadi polemik sekarang ini. Amal mazmumu anapun utawi ilmu kang den wada. Minhu saking ilmu iku fa ilmu syikhri. Ilmu syikhir. Ilmu syikhir geniku al amal bima yakrubu bi ila syaiton, ngamalaken dengan pendekatan pada setan, pertolongan kepada setan. Aslinya syihiran itu safusya'an hakikati la ghairihi, membelokkan sesuatu dari hakikatnya kepada yang lain. Atau asyikru wal ain ini fakana as-sakhir lamaro al batil bi suratil haq wa khayala ala ghairi hakikatihi. Jadi ketika orang sahir, tukang sihir itu melihat barang yang batil seperti halnya barang yang hak, dan bisa menjadikan orang itu mengkhayal tidak sesuai dengan hakikatnya. Itu dimari diarani sihir. Karenanya Kanjeng Nabi ketika disihir itu mengkhayalkan seperti hanya melakukan sesuatu padahal beliau tidak melaksanakan. Jadi sihir niku pancen betul adanya. Termasuk ilmu sihir, jumlah ilmu sihir ini watil samad, jamu tol samin bikasri tok wafat khilam tila samad al mukhaffaf. Geniku ilmu untuk menurunkan kekuatan arwah yang luhur. Wahai rohnya apa niku? Kegelapan dan lain sebagainya kan niku. Niku ngetok mendatangkan roh. Mendatangkan roh. Cari ini anak sing Roy Syed Abdul Qadir Al Jilani, rohnya sapa? Said Al-Badawi dan seterusnya. Niku bangsa sihir. Wa ilmu sya'badah, ilmu sulapan. Sulapan itu trik, kecepatan tangan. Itu wa makharik, diambil seperti sihir. Melihat sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya tapi hanya karena trik. Wa talbisat lan pira-pira perkara kang bawur, niki mazmum syar'an la yubahu istighaluhu. Amal mubah anapun utawi kang mubah iku minhu saking ilmu ghairu syar'iyah iku fal ilmu mongko ilmu bil asy'ar kalan pira-pira syair jaliyah, syair Islamiyah, nyanyian. Kadang-kadang orang yang enggak paham, yang fanatik pokok berbahasa Arab, ku jarene ngaji, jarene apik, padahal ya nyanyian ya bahasa Arab kemudian ini. Sing wong Arab nyanyiane ya Arab seperti albidak win ta umrinu. Niku ya qalbi takwin hatiku rindu padamu. Lha ngene pun ya padha karo nyanyane Dewi Persik ngoten iki gojane. Tapi karena bahasa Arab akhirnya pada dianggap nyanyian tapi niku ora apa-apa, nyanyian itu ndak apa-apa. Alati nglasahfa kang ora ana delemeng
Delemeng niku ngomong sing ora enek maknane niku delemeng. Fiha watawarihu termasuk ilmu tawarikhul akbar. Iki sunat apa ku mubah tawarikhul akbar gini ku sejarah, ilmu sejarah pira-pira kabari jahiliyah, kabari islamiyah, wa malan perkara ya jri kang lumaku apa majrau ing kon lumakune ilmu tawarikh yakni mimala dororo fi ma'rifati sing ora enek madorote di dalam masalah maksiat. Yang jelas di dalam ilmu sing syair, ilmu nyanyian niku sing selama gak delemeng, tidak penghinaan, tidak terlalu muji yang sampai batas bohong. Nah, kalau tidak bohong enggak masalah, seperti gelas kaca yang ini. Tunjukkan ayah bunda ini oleh bohong dan ini. Nah, ini leung gelas kok kontut. Dan tidak sampai apa niku hujrun wala ghibah, enggak sampai ngerasani, tidak sampai memaki-maki kepada seseorang. Kesimpulannya bagusnya syair itu adalah bagus, elek syair yo elek. Makanya di dalam kitab-kitab tasawuf itu ya banyak nyanyi-nyanyian. Uhibbuka la arju bidzalika junnatan wala attaqi nara wa anta turadu wa kullil ladzi yanha anil wujdi ahlahu idlam tadzuk makna syarabil hawadana. Niku syair-syair cinta semuanya niku. Lek dimaknani, tapi cintane nang pangeran. Nah, sehubungan dengan ini yang perlu apa itu namanya kita perjelas, yaitu masalah sihir. Sekarang lagi ngetren tentang masalah kajian sihir, kajian Samsul Ma'arif, kajian kitab Aufak, kajian kitab Mambaul Hikmah, Usulul Hikmah dan seterusnya. Di mana-mana. Apakah itu termasuk ilmu sihir? Apa itu ilmu hikmah? Kita sudah tahu kemarin yang dinamakan ilmu hikmah itu ilmu yang ditunjukkan oleh akal yang bisa mengantarkan kemanfaatan, itu diarani ilmu hikmah. Nah, kalau di dalam ilmu-ilmu yang di sana bisa menyakiti pada seseorang, itu bukan ilmu hikmah. Ilmu sihir itu. Jadi yang jelas khawarikul adah itu ada 4 macam. Siji mukjizat, jelas. Mukjizat itu khawarikul adah dengan disertai mengaku kenabian yang tidak mampu untuk dikalahkan dan tidak dihasilkan dengan cara iktisab, arti berusaha, tidak juga dengan cara ta'alum, mempelajari. Tapi memang dikasih oleh Allah mukjizat. Nomor karomah sama dengan mukjizat, yaitu kemampuan luar biasa yang nampak pada tangannya orang yang sempurna di dalam mengikuti Nabi, dohiron wa batinan, dengan tanpa belajar, tanpa melakukan amal-amal yang maksus. Berarti kalau melakukan amal-amal yang maksus, seperti halnya miritaken suatu miritaken kepada wiritan dan lain sebagainya, ini nanti bukan termasuk karomah. Dan ilmu karomah itu biasanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak suka. Kalau yang kepingin gak dikai. Makanya dalam kitab Adabus Suluk, wa min adori syai'in alal murid talabul kasafa wa tiyaskula karomah. Bahaya-bahayane murid itu orang yang ifradul haq bitolab walirat amasiwah, orang yang dicari hanya Allah, berpaling dari selain Allah, niku jenenge murid. Lah bagi murid niku adori syai'in alal murid,
aku mencari mukasafah atau kepingin oleh karomah dan oleh khawarikil adah, iki paling bahaya. Dan karomah itu waya la tadharu lahu madama mustahiyan lidzuhuriya. Selama orang itu menginginkan karomah tidak akan dikasih oleh Allah. Li'anna la tadharu ila alayatiman yakrauha. Karena karomah itu tidak akan nampak kecuali orang-orang yang tidak suka kepada karomah dan tidak mengendakinya. Wala yuridu al-qaliban. Ya waqata qau litawaifa minal maghrurin istidrajan lahum. Ya ana sing istidraj. Istidraj niku dilulu karo pangeran orang-orang yang terbujuk. Padahal haknya itu bukan karomah tapi hakuhum ihanah, bukan karomah. Innama takunu karomatin iza zahara ala al-istiqomah. Wong niku istiqomah nglakoni sesuatu kemudian oleh Allah dikasih karomah. Ngoten. Makanya apa yang dihasilkan dengan wiridan, apa yang dihasilkan dengan jopo-jopo, apa yang dihasilkan dengan amaliyah poso mutih, terus ninggalno napa niku jenenge hayawan yang bernyawa. Ya bener niku. Saya pun juga enggak pernah makan binatang yang bernyawa itu. Ngedoi kaya ngono. Kan kaoleh kali. Terus kaoleh agak boleh masuk rumah dan seterusnya wal ngrowot. Nah, amalia-amalia semacam itu dengan cara-cara semacam susuk semacam itu berarti bukan merupakan karomah. Kemudian ada kalanya maunah itu yang nampak pada orang mukmin sing ora fasik enggak terbujuk. Terus enek mana sing istidraj yaitu orang fasik yang terbujuk. Nah, sihir itu apa? Ini yang perlu kita pahami sehingga panjenengan tahu apa yang dijazahkan oleh kiai, apa yang kita diamalkan dalam kitab Aufaq, diamalkan dalam Usulul Hikmah, diamalkan di dalam Samsul Ma'arif. Ini sihir apa bukan? Wasihru wa ma yaksulu bi ta'allumin wa mubasharati sababin ala yadi fasikin au kafirin. Sihir itu adalah kemampuan yang luar biasa yang hasil dengan cara belajar, dengan cara mubasharati sabab, melakukan sebab-sebab untuk hasilnya. Cuma yang haram itu ketika di tangan kafir atau fasik. Jadi seperti halnya sing haram nih, sing haram. Lah sing enggak fasik berarti yang mutasyarek nanti dulu. Ya ada khilafiyah. Ada kafir itu seperti sulapan, membawa ular, digigit ular, dulinan karo geni, mangan geni, tidak apa-apa. Terus pakai apa itu tadi tolasimat tadi, jimat-jimat menurunkan roh. Terus takzimat, jimat raja-raja yang diharamkan, istighdamul jin dan lain sebagainya. Karena itu berarti annama yata'atahu alladzina yadribuna sudurahum bidabus. Ausikin wong sing dijojoh karo tangan, dijojoh karo tebus, dijojoh karo tangan apa? Sikin. Au yatununa au yatanuna ayunahum tawa nyuplik mripate dicuplik terus balik noneh. Au yahmilun nar gawa geni wa yakuluna alam den pangan. Kadang di bangsana nang Said Ahmad Arifai, Said Ahmad bin Alwan dari aulia. Itu kalau memang yang melakukan tersebut adalah mustaqimin syariah, wong sing komitmen karo syariat, taat kepada Nabi zahiran wa batinan, qaimina bil awamir tarikina lil manahi, alimina bil fardil ain minal ilmi amilin nabihi, tapi lam yata'alam, gak dipelajari tapi dapat sendiri. Lam yata'alamu asbab al-muhassil li hadzal amal, enggak berusaha untuk mendapatkan amal semacam itu, fa huwa min khaizil karomah. Wa ila, tapi dengan cara belajar, dipelajari dengan diusahakan, baca wirid,
dan lain sebagainya, iku min khaisis sihri. Nah, itu golongan dari sihir. Cuman kok kiai-kiai kita kadang-kadang memberi ijazah dan seterusnya. Lah ini bagaimana? Padahal itu golongan sihir. Ya perlu diketahui bahwa ilmu mau dipelajari ya semacam itu, sebenarnya ilmu itu tidak ada yang mazmum, tidak ada yang mamduh min khaisu dzatuhu. Enggak enek sing mazmum diwodo, ora enek sing mamduh min khaisu dzatuhu. Anal ilma la yuzammu li ainihi wa inna ma yuzammu fi haqqil ibad li akhadi asbabin salasatin. Karena ada sebab 3. Pertama, mu'addiyan ila daruratim ma imma li sahibi aw li ghairi kama yuzamu ilmi sihir watil samad. Gitu masuk seperti ilmu sihir ini diharamno karena ada karena madoroti maring sing memiliki atau kepada orang lain. Niku mulane Kanjeng Nabi pernah disihir wa marido bisa babi dan sakit dengan sebab sihir itu, dan sampai beliau mengkhayalkan sesuatu yang seperti melakukan tapi tidak melaksanakan. Nah, sihir niku diambil dari jauhar dan masalah hitungan lintang, hitungan napa niku metune lintang iki lintang apa jenenge, lintang kejora, lintang kambing, lintang sapi dan seterusnya nika. Dalam waktu metune lintang, kemudian dari jauhir itu digambar dengan sorahnya wong sing disihir, terus dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu, disertai dengan jopo-jopo kalimatun yang kadang kalimat ini minal kufri wal fuksi sing mukhalif li syar'i. Terus wa tawassalu bisa babya ilal isti'anah bisa yatin engko wau sabadu golek sarana maling setan. Pangeran kegelapan, ngene penguasa kegelapan bareng niku cari mak lampir kae. Dan akhirnya terjadilah dikumpulkan beberapa hal itu, keluarlah ghoriba. Allah Ta'ala mengeluarkan hal-hal yang gharib, yang aneh pada orang yang disihir sehingga delemeng lan sak panunggalane. Dan sihir laisat tasluhu ila lil idrar bil khalqi. Semua dan sihir niki ma'rifatu hadil asbab min khaswina ma'rifatun laisa bimadmumatin. Ngawerui sebab semacam itu, belajar ilmu sihir semacam itu dari sisi mengawerui tok, mempelajari tok niki tidak termasuk mazmumah, tidak termasuk diwodo. Apalagi kalau di situ banyak tukang sihir yang mengaku nabi, yang mengaku punya karomah, yang sehingga mengakibatkan terbujuknya manusia. Maka fa in dzalik yaftaridu wujudu syaksin qadirin litaf'ihi bil amal. Harus ada yang mempelajari ilmu sihir dalam rangka menolak atas apa yang telah dilakukan tadi. Saya enggak berbicara apa niku wong apa merah orang lain niku masalah. Pokok yang penting membatalkan orang-orang yang mengaku semacam itu hukumnya wajib. Karenanya ba'dul ulama mengatakan ta'allumul ilmi khairun min jahli. Kita belajar ilmu niku lebih baik daripada bodoh. Wa man ta'allamahu biqasdi daf'id doror. Siapa yang mempelajari sihir, mempelajari Samsul Ma'arif, mempelajari Aufak, Usul Hikmah, sing tujuane daf'ud doror. Tujuane daf'ud doror. Wa man ta'allamahu biqasdi daf'id doror kana fi haqqi fardhu kifayatin. Niku hukume fardu kifayah. Tapi nggih dikoyiti, yaitu adalah orang sing benar-benar mutasyari', komitmen dengan syariat, tidak akan mencre, karena itu nanti bisa digunakan untuk apa itu namanya membahayakan. Contohnya mahabbah gitu saja, boleh mempelajari mahabbah kalau memang
orang tersebut mutasyari'an muqaimina bil awamir nahina bil tarikina bil manahi, yaitu enggak akan digunakan sewana-wana ana wong sing dicintai terus di makabai di semar mesem jaran goyang, terus napa malih semar mesem jaran goyang terus puter giling, niku haram. Ben gelem dirabi terus di napa niku wiridi kan haram niku, karena akan menarik pada tidak keberdayaan seseorang, memperbudak seorang tidak dengan cara ikhtiar, niku haram. Tapi juga kadang perlu digunakan positif, seperti keluarga yang hampir retak bagaimana bisa menjadi jadi bersatu, bisa senang lah kata lho. Makanya diharuskan kok imina bil mutasyarikan semacam itu. Kalau tidak nanti yo akhirnya ana wong benci ae wis mahabai. Lain lain macam itu nanti. Akhirnya kentuk kewala ya bingung malian. Di belajar ilmu semacam itu hukumnya fardu kifayah ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Misalnya untuk menolak, seperti sekarang ini banyak orang-orang yang belajar santet, belajar kalau kita tidak ngerti semacam itu nanti kita nggak akan bisa membedakan antara karomah dengan sihir, antara istighdam jin karo karomah. Itu harus kita tahu yang semacam ini, karena sekarang mau khidmat aku istighdam jin ngono ae wis jarane keramat. Cuman akeh-akeh belajar sihir niku haram. Karena apa li anak lakin laisa tasluhu ila lil idrar bil khalqi wal wasilah ila syarri syarrun. Berarti wakana zalika wasabab bi koni madmuman, penyebabe diarani mazmum niku karena akan berakibat bahaya. Mulane dari Abu Hurairah istanibu al mubiqat asyirku billah wasyirku sihir. Tapi kalam niku nggih sihir lho. Innal kalam ala fi sihrin. Kalau Nabi asyikru ini tarona bi kufrin fa kufrun. Kalau bersamaan dengan lafaz-lafaz yang kufur ya kufur, sing sampai ngidai Quran barang ngono kae. Kalau tidak ya fa kabiratun inda Syafi'i wa kufrun inda ghairihi. Lah belajare niku lek diganyekir lho, ganyekir. Mendoroti masalah dosa besar. Untuk mempelajari ini ilam yakun lidzabis sakarah inta nasri haramun, kalau tidak untuk menanggulangi beberapa orang sihir niku hukumnya haram menurut mayoritas ulama. Tapi menurut Imam Fakhrur Razi di dalam tafsirnya mengatakan ittafaqu al muhaqqiqun ala annal ilma bisyihri laisa biqabihin wala makhdurin. Jadi muhaqqiqun telah sepakat bahwa mengetahui ilmu sihir itu bukan qabih, bukan haram. Sebab apa? Li anal ilma syarifun. Ilmu niku mesti kabeh mulya karena umumi qauli ta'ala hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sampai itu kalau sihir laulam yu'lam, gak ada yang tahu sihir, lama amkana al farqu bainahu wa bainal mujizat wa bainal karomah. Bagaimana kita bisa membedakan antara itu mujizat, antara itu sihir, antara itu karomah? Gak bisa. Nah, wal ilmu bikanil mujizat wajib untuk mengetahui bahwa itu mujizat, itu wajib. Berarti wa ma yatawaqqafu alail wajibun sesuatu yang menjadi sarana wajib, hukumnya wajib. Karena itu wa hadza yaktazi kaunul ilmi biwajiban. Ngelajari ilmu sihir niku hukumnya wajib. Wa ma yakunu wajiban fa kaifa yakunu haraman aw qabihan. Kalau itu diwajibkan bagaimana haram atau qabih? Enggak apa-apa, tapi dengan catatan jangan sembarangan orang. Tidak hanya itu saja, Pak. Wong belajar fikih ae sing tujuane untuk jamul khitam. Jamu doa khitam dunya. Niku yo haram. Sing mengajar seperti Bayu Silah, ilaku toid, torik, ilmu apapun yang digunakan untuk negatif hukumnya haram. Ini perlu kita
ketahui sebagaimana sekarang banyak orang yang menyerang tentang apa yang diajarkan oleh orang-orang NU. Biasa ini kok sebagaimana sekarang ada ru'yah Nahdlatul Aswaja dan sebagainya mulai diombang-ambingkan sehingga banyak orang yang menjadi bimbang dan orang yang menjadi bingung. Ya memang kadang-kadang kita ya terlalu gegabah, kabeh wong dijasai yang tidak bisa diseleksi orang ini kena dipercaya atau tidak. Nah seperti masalah mahabbah, masalah itu kadang ya penting bagi orang yang berjuang di negara daerah-daerah pelosok-pelosok, terus apalagi di daerah-daerah yang banyak preman-preman. Nah itu untuk menampakkan hal-hal yang menakutkan kepada dia juga keharusan. Tapi di daerah kita ini nggak dibutuhkan. Cuman perlu dipelajari kanggo orang-orang yang sangat membutuhkan begitu saja. Ini kesalahan kita niku ngajarna Samsul Ma'arif aufak kepada semua orang pokok sing gelem bayar mahar. Biasanya kan kun ijazah tapi ono mahari, berarti akhirnya urusannya itu bukan untuk menanggulangi hal kebatilan tapi untuk mendapatkan mahar. Lah iki yang menjadi masalah. Biasanya akhir tahun atau bulan Suro kan ijazahan kubro maharnya sekarang. Lah iku ya unsure bisnismen kabeh. Urusane bisnismen. Ini perlu kita sampaikan walaupun gak ada hubungannya dengan ngaji ini, tapi ya ini hubungannya dengan kata mazmum, syarai mazmum itu memang loh. Tidak semuanya mazmum. Pun niki mawon kalau ada yang ditanyakan monggo, ke waktu ini wis keliwat. Monggo lek wonten. Nggih. Napa? Jadi yang ditekokno niku lek kita amar ma'ruf nahi mungkar sing bil qahri itu bukan kewajiban akad. Itu kewajiban undang-undang. Karena tidak ada orang yang boleh memaksa meninggalkan sampai anak dhewe enggak boleh. Itu nanti akan kekerasan rumah tangga. Yang ditanyakan bagaimana mengumpulkan antaranya benci dengan senang. Yes. Wis lek dianu nggih mungkar niku sampean lek paham khairi wa syarri minallah. Barang jelek, barang baik itu dari Allah. Malam yardo bi qadaihi, siapa yang tidak ridho dengan qada Allah, walam yasbir ala balaihi, gak sabar dengan balaknya, wal yatlub robban siwaya, golek pangeran saliyane aku, wal yakhruj min ardina, metu saka bumiku. Berarti sampean harus ridho walaupun toh itu maksiat karena qadae Gusti Allah. Tapi harus benci karena itu maksiat. Min khaisul maksiatu. Bagaimana bisa menjamakkan keduanya? Sampean duwe omah. Duwe omah niku anak WC nih, sampean benci enggak karo WC niku? Sampean gelem mangan disandingi WC ngono, jagongan disandingi WC ngono. Awak iki gak seneng karo WC, ambune ora enak. Mulane nang kono ya tutup-tutupi dari sisi ambune. Niki kita gak seneng. Tapi kita gak enek WC yo
bingung. Kita mencintai WC karena dibutuh. Ngoten lho. Nah, niku nggih ngoten, kemungkaran itu karena itu mungkar, kita harus benci dengan kemungkaran, tapi jangan sekali-kali panjenengan gak ridho adanya kemungkaran karena kodoknya Allah. Kita harus ridho karena itu kodoknya Allah. Mergo apa? Kita dikasih anak kemungkaran ini supaya kita niku gelem kerja.